Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nah, pada pagi hari ini kami dari kelompok 3 dengan nama anggota yang pertama Nur Ikram dengan NIM 2307019043, yang kedua Osi Ari Indarti dengan NIM 2307019078, dan yang ketiga Yunita Rahayu dengan NIM 2307019081 akan mempresentasikan mengenai graf isomorfik, disusun guna memenuhi tugas mata kuliah teori graf. Dosen pengampu Dewi Ambarsari SPD MPD. Nah, pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu Osi Ari Indarti. Pembahasan yang pertama mengenai definisi graf isomorfik. Dua buah graf yang sama tetapi secara geometrik berbeda disebut graf yang saling isomorfik. Dua buah graf G1 dan G2 dikatakan isomorfik jika terdapat korespondensi satu-satu antara simpul-simpul keduanya dan antara sisi-sisi keduanya. Sedemikian sehingga hubungan kepersisian tetap terjaga. Dengan kata lain, misalkan sisi E bersisian dengan simpul U dan V di G1, maka sisi E aksen yang berkoresponden di G2 harus bersisian dengan simpul U aksen dan V aksen yang di G2. Dua buah graf yang isomorfik adalah graf yang sama, kecuali penamaan simpul dan sisinya saja yang berbeda. Ini benar karena sebuah graf yang dapat digambarkan dalam banyak cara. Nah, pada contoh yang pertama kita bisa melihat pada buku Matematika Dikrit halaman 386. Nah, pada gambar 8.35 G1 isomorfik dengan G2 karena pada simbol 1, 2, 3, dan 4 pada G1 berkoresponden dengan simbol A, B, C, dan D pada G2. Pada sisi 1, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 3, 4, 1, 4, dan 2, 4 berkoresponden dengan sisi AB, BC, CD, AD, AC, dan BD pada G2. Semua simpul pada G1 dan G2 berderajat 3. Misalkan pada simpul 1 memiliki derajat 3, 1, 2, 3. Dan pada simbol 2 juga memiliki derajat 3, 1, 2, 3. Begitupun dengan simbol 3 dan 4. Sedangkan pada G2 juga memiliki derajat 3. Contohnya pada simbol A, 1, 2, 3. Dan pada simbol B juga memiliki derajat 3, 1, 2, 3. Begitupun dengan pada simbol C dan D. Sehingga pada G1 dan D2 berkoresponden dan disebut dengan graf isomorfik. Pada G1 maupun G2 tidak isomorfik dengan G3. Kenapa? Karena simpul pada G3 memiliki dua buah simpul yang berderajat 3 dan dua buah memiliki derajat 2. Contohnya pada simpul X memiliki derajat 2, 1, 2. Sedangkan pada simpul Y memiliki derajat 3, 1, 2, 3. Sehingga G3 tidak isomorfik. G1 dan G2 isomorfik, tetapi G1 dan G2 tidak isomorfik dengan G3. Contoh-contoh graf isomorfik. Contoh-contoh graf lain yang isomorfik diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Dua buah graf pada gambar 8.36 di bawah ini juga isomorfik.
simpul pada A, B, C, dan E di G1 masing-masing berkoresponden dengan simpul X, Y, W, V, dan Z pada G2. Masing-masing simpul yang disebutkan itu berderajat 3. Pada simpul A 3, pada B2, C3, D3, dan di E1. Begitupun dengan yang berada di G2. Masing-masing memiliki derajat 3, 2, 3, 3, dan 1. Untuk memperlihatkan bahwa dua buah graf isomorfik, kita dapat menunjukkan bahwa metrik ketetanggaan kedua graf itu sama. Mengenai metrik ketetanggaan sudah dibahas pada materi yang sebelumnya yang dijelaskan oleh kelompok 2, sehingga teman-teman sudah bisa menentukan bagaimana cara menentukan metrik ketetanggaan. Nah, metrik ketetanggaan untuk dua buah graf yang isomorfik pada gambar di atas seperti di bawah ini. Nah, untuk menentukan graf itu isomorfik atau tidak, kita bisa menggunakan pemetaan pada AG1 menggunakan A, B, C, D, dan E, sedangkan pada AG2 menggunakan pemetaan X, Y, W, V, Z. Pertama-tama kita menghitung dulu nilai grafnya. Pada A ke A memiliki nilai 0. Kenapa? Karena berbalik pada dirinya sendiri. Pada A nilainya 0. Dan pada AB memiliki nilai 1 karena berhubungan antar titik antar A dan B. Begitupun dengan AC, AD, dan E. AE memiliki nilai 0 karena tidak memiliki titik antara kedua titik tersebut. Tidak memiliki titik, jadi nilainya 0. Begitupun dengan G2. G2 X, X0, XY1, XW1, XV1, dan XZ0. XZ0 karena tidak memiliki titik antar kedua titik tersebut. Begitupun dengan BA, CA, DA, EA, dan seterusnya. Terlihat bahwa metrik ketetanggaan pada G1 dan G2 keduanya sama, dan berarti kedua graf tersebut isomorfik. Jadi terbukti G1 dan G2 isomorfik. Nah, pembahasan yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Yunita Rahayu. Selanjutnya, contoh 8.28. Gambarkan graf yang isomorfik dengan masing-masing graf teratur. Dapat dilihat pada gambar 8.38 yang pertama. Solusi untuk persoalan ini tidak tunggal, sebab banyak cara untuk menggambarkan graf isomorfiknya. Salah satu ditunjukkan pada gambar 8.38. Gambar 8.38 yang pertama ini merupakan dua buah graf teratur. Dan gambar 8.38 yang kedua ini merupakan graf isomorfiknya. Bisa dikatakan graf isomorfik karena memiliki jumlah simpul yang sama. Misalkan pada gambar yang pertama ini mempunyai 1, 2,
3, 4, 5, 6 simbol. Dan graf isomorfiknya juga memiliki 6 buah simbol. Dan selanjutnya memiliki jumlah sisi yang sama. Dan juga mempunyai jumlah simbol yang sama yang berderajat tertentu. Kemudian dari definisi graf isomorfik dapat dikemukakan bahwa dua buah graf isomorfik memenuhi ketiga syarat berikut. Yang pertama, mempunyai jumlah simbol yang sama. Kedua, mempunyai jumlah sisi yang sama. Ketiga, mempunyai jumlah simbol yang sama berderajat tertentu. Namun, ketiga syarat ini ternyata belum cukup menjamin. Pemeriksaan secara visual perlu dilakukan. Contohnya, dua buah graf pada gambar 8.39 memenuhi ketiga syarat yang disebutkan di atas. Padahal keduanya tidak isomorfik. Di A, terdapat dua simbol anting-anting berderajat 1 yang bertetangga dengan simbol X. Sedangkan di B, hanya terdapat satu buah simbol anting-anting yang bertetangga dengan Y. Kemudian contoh 8.29. Manakah di antara pasangan graf pada gambar di bawah ini yang isomorfik? Jadi, kedua gambar di atas tidak isomorfik karena tidak ada korespondensi satu-satu antara simbol-simbol pada kedua graf bertetanggaan. Bisa kita tinjau, misalnya kita mengambil simbol D. Dalam gambar kita tahu bahwa simbol D bertetanggaan dengan dua buah simbol berderajat 2 A dan C, dan sebuah simbol berderajat 3 yaitu H. Graf di sebelah kanannya tidak mempunyai simbol yang berkorespondensi dengan D. Jika S dianggap sebagai simbol yang berkorespondensi dengan D, maka ini jelas tidak benar sebab S bertetanggaan dengan sebuah simbol berderajat 2 yaitu R dan dua buah simbol berderajat 3 yaitu P dan W. Nah, contoh selanjutnya yakni contoh 8.29 yang kedua.